Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat kepada kita. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang doa yang sebaiknya dipanjatkan di tempat baru, di kendaraan, dan ketika kita bepergian, atau juga dibaca ketika di waktu malam. Itu ada video yang viral di WA, di televisi juga. Nanti saya kutipkan ya, cuplikan videonya, tayangannya. Ada seorang bapak yang ia berkendaraan sendirian dari Malang menuju Surabaya. Sesampainya di tol Pasuruan, dia keluar, disangkanya masih tetap berada di jalan yang bagus mulus, tapi itu ternyata dia menuju sebuah lokasi yang ekstrim, curam, tebing, lalu di puncak bukit, dan perjalanannya itu cukup beresiko sampai ia terhenti karena tersangkut batu yang besar sehingga mobilnya tidak jalan. Baru dia tersadar bahwa dia sedang tersesat, telah tersesat karena dipandu oleh Google Map. Yang sesungguhnya itu dia berawal dari pintunya yang diketuk seorang perempuan, lalu setelah itu dia melaju, serasa ada yang duduk di sebelahnya, tapi dia tidak mempedulikan, lalu dipandu dengan suara dari Google Map itu, dan akhirnya dia sampai di tempat yang terpencil. Hikmah dari ini sebetulnya adalah bahwa ketika kita mau bepergian, maka bacalah doa. Bahkan semenjak dari rumah itu kita dituntun untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu. Lalu setelah naik kendaraan kita baca doa. Doanya berasal dari hadis Sahih Abu Daud, nomor hadis 2599. Redaksinya seperti ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ida istawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabaru salasan. Rasulullah SAW itu kalau dia naik kendaraan, ketika itu unta ya, naik kendaraan unta, maka beliau bertakbir 3 kali lalu membaca doa yang sudah kita hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan kami dengan kendaraan ini yang sesungguhnya kami ini tidak mampu untuk menguasainya, mengarahkannya, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kami kembali. Jadi doa ini sebetulnya adalah doa yang berisi tauhid, berisi penyerahan diri kepada Allah. Dan hadis ini dilanjutkan, Allahumma ya Allah, ini as'aluka bisafarina hadal birra wat taqwa. Ya Allah, jadikanlah perjalanan hamba ini adalah perjalanan menuju kebaikan dan takwa. Wa minal amali matardo, dan menuju kepada amal perbuatan yang kau ridhoi. Allahumma hawin alaina safarina hada. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan hamba ini. Allahumma adwi, ya Allah, dekatkanlah kepada kami al-bu'da. Allahumma adwi lana al-bu'da. Ya Allah, dekatkan kepada kami perjalanan yang jauh ini terasa dekat. Allahumma anta sahibu bisabarina wal khalifatu fi ahlil wal mali. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah penguasa dalam perjalanan hamba ini, engkaulah teman dalam perjalanan hamba ini, dan engkaulah penguasa bagi keluarga dan harta kami. Lalu faidaroja'a qalahunna. Adapun kembali baca ini juga. Jadi doanya cukup panjang ya. Tapi setidaknya adalah doa yang biasa kita baca sampai wa inna rabbina lamunqalibun. Itu.
Sehingga dalam perjalanannya itu dianggap sebagai ibadah. Perjalanannya itu dalam lindungan dan naungan Allah. Tidak terkena oleh gangguan masuk makhluk halus. Bahkan saya itu punya teman ya, sesama mubalik tapi dia perempuan. Lalu dia ada tumpangan, sebetulnya nggak begitu dikenal. Tapi ini perempuan, ibu-ibu udah sepuh ya, sehingga dia tidak begitu khawatir. Lalu ketika sudah naik di tumpangan itu, diajak ngobrol oleh seseorang. Kemudian sempat ditepuk juga bahunya, dan tidak sadar bahwa ternyata dia sedang terhipnotis. Lalu ditanya mau kemana, mau setor untuk umroh. Ketika itu ditanya uangnya di mana, di rumah. Lalu dibilang, yuk balik dulu kita ambil uang. Dan itu balik lagi, ngambil uang. Lalu balik mau ke bank, di tengah perjalanan dia mulai tersadar, lalu mulai zikir. Nah, ternyata zikir itu yang bikin dia selamat. Makanya Allah selalu menyuruh kepada kita, janganlah sampai kita ini kosong. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Segala posisi dalam hidup, entah berdiri, duduk atau berbaring, itu posisi, 3 posisi kita dalam hidup itu harus diiringi dengan zikir. Jangan sampai kita lepas dari zikir atau mengosongkan pikir. Karena zikir itu sempat mengucapkan astagfirullah baru ia tersadar. Dan setelah tersadar tahu kalau dia itu sedang berada di lingkungan, di sekitar, di sisi orang yang ia nggak kenal. Lalu ia berusaha dan pura-pura izin karena kebelet mau segera buang air, diizinkan lalu berlari sudah dan akhirnya selamat. Jadi ternyata jangan lepas dari zikir, termasuk ketika kita masuk di tempat baru, dituntunkan untuk selalu berlindung kepada Allah. Dari Utsman bin Affan yang ia itu mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Allah, yang tidak akan menimpakan sesuatu kemudaratan baik di langit maupun di bumi, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maka berhak untuknya penjagaan dari Allah, dijamin untuknya keselamatan dari Allah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor hadis 5088 dan Tirmizi nomor hadis 3388. Ini doa dibaca ketika kita berada di tempat baru atau kita sedang menempuh perjalanan yang tidak biasanya atau belum pernah kita lakukan. Dan secara spesifik Rasul menuntunkan, bila engkau berada singgah di sebuah tempat, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang diciptakan, dari kemudorotan. Maka bila membaca doa ini tidak akan terjadi kemudorotan padanya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3437. Jadi sesungguhnya ada bacaan-bacaan tertentu. Suatu ketika ini Abdullah bin Habaib ia mengatakan, berjalan aku di suatu malam menuju ke Rasulullah, hanya sekedar agar Rasulullah ia berkenan untuk sholat bersama kami. Begitu bertemu lalu dengan Rasulullah, karena di waktu malam tidak saling melihat, tidak saling mengenal, Rasulullah justru bersabda begini, Kul, katakanlah. Lalu dari haulah Abdullah bin Habaib itu ia berkata, dia masih terdiam juga. Kali ketiganya lalu berkata, apa yang harus kukatakan? Falam akul syai'an. Dia bilang aku gak berkata suatu apapun. Tapi kali ketiganya, ya Rasulullah ma'akulu. Rasul, apa yang harus kukatakan? Lalu Rasul bersabda, Kul huwallahu ahad wal mu'awizatain hina tumsi wa tusbih. Hina tumsi wa hina tusbih salasa maratin yakfika. Ucapkanlah 3 kali.
Kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Maka itu yakfika, akan mencukupi bagimu, akan menjadi benteng untukmu, menjadi tameng untukmu, entah itu di waktu malam maupun di waktu subuh. Akan terhindar min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan. Jadi ada amalan ketika kita keluar malam itu, baca, kalau menurut hadis ini, membaca Qul huwallahu ahad, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bahkan ada murid saya mengadu, bilang ke saya, Ustadz, tadi malam saya itu hampir lari, tidak jadi kerja. Jadi kerjanya itu dia tukang potong ayam. Jadi sehari juragannya bilang, pokoknya ini ayam potong 100 ekor dalam semalam ya. Jadi dia bangunnya jam 12, lalu godok air pakai kayu. Setelah disembelih ayam 100 itu, lalu ia rebus, ia godok ayam itu agar bulunya cepat, mudah untuk dicabuti, bulu-bulunya dibubuti ya. Ketika dia ambil kayu itu, ternyata susah untuk ditarik. Begitu lihat ke atas, itu ternyata ada sosok yang sangat besar, seperti raksasa begitu itu. Ia berpikir lari atau diam, seolah-olah lari tapi diam. Tapi akhirnya dia lari juga. Masuk ke dapur, begitu sudah di dapur, dia tercenung berpikir cukup lama. Ini aku kalau enggak godok air, maka ini ayam enggak terjual. Padahal harus masuk pasar malam, jam 3 udah harus dikirim ke pasar. Akhirnya dia berpikir cukup lama, dia berusaha untuk menenangkan diri. Akhirnya teringat membaca ayat kursi. Akhirnya dibacalah ayat kursi 3 kali, sambil ia keluar, sambil nunduk gak mau lihat ke atas. Lalu ia mengambil kayu dan akhirnya selamat. Ia bisa menggodok air itu. Ini testimoni ya, jadi bukan cerita karangan. Ternyata membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas itu termasuk ayat-ayat perlindungan. Nah, ini sebetulnya konsep zikir kepada Allah dengan zikir tauhid, bersandarnya kepada Allah. Sehingga ketika membaca ayat itu, para malaikat mendekat. Dengan malaikat mendekat itu, lalu setan dari jenis jin ia menjauh karena tidak kuat bercampur dengan cahaya. Karena bagaimanapun kualitas dan kelasnya setan dari jenis jin, tetap materialnya lebih kasar, gelombangnya lebih kasar, dikalahkan oleh malaikat. Jadi ketika membaca Al-Quran itu, bukan Al-Qurannya yang sakti, tapi malaikatnya pada berdatangan, merubungi, merubuti, melingkungi, menjaga orang yang sedang membacanya itu. Apalagi kalau niatnya karena Allah, demi Allah, untuk mencari ridha Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah menyuruh dan mengutus malaikat untuk mendekatnya. Nah, sebagai pelengkap untuk jadi data, saya cuplikan video yang viral itu tentang orang yang kesesat sampai ke tengah hutan, ke puncak bukit yang itu sepi dan susah untuk ditempuh oleh kendaraan. Baik, kita simak selanjutnya. Ya, sebuah mobil tersesat di tengah hutan Mojokerto, Jawa Timur karena mengikuti arahan dari Google Maps. Setelah keluar dari tol Pandaan, Pasuruan, si pengemudi yang bermaksud ke arah Surabaya baru sadar dirinya tersesat setelah mobilnya tak bisa jalan lagi karena tersangkut batu besar di tengah hutan. Dalam video amatir terlihat sejumlah relawan dan petugas Polsek Pacet mencari keberadaan mobil yang tersesat di tengah hutan Desa Made, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah mencari dari atas air terjun Coban Canggu dan perkebunan warga, mobil yang dikemudikan Suryadi, warga Nogorejo, Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan di antara dua tebing hutan Desa Made. Saat ditemukan, posisi mobil dalam kondisi tersangkut batu dan tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Bagusnya ada mobilnya dia. Bagus. Ya. Ke sana atau ke sana bagusnya? Ke sana aja. Ke sana aja. Sampai di sini. Oke, lagi aja.
Mas bisa dijelaskan Mas, itu awalnya Mas mau dari mana, terus kok bisa nyampe sini itu bagaimana ceritanya Mas? Nah, awalnya kan saya itu ada acara dari kantor di Malang. Terus setelah acara selesai itu jam 6:30 malam, saya mau pulang ke Surabaya. Nah, karena saya itu memang bukan nggak terlalu paham jalan, saya itu kayak Google Map tapi nggak ngeliat handphone, cuma didengerin pakai suaranya aja pakai headset. Nah pas harusnya kalau misalnya Surabaya, dari Malang ke Surabaya itu kan full ngetol sampai Waru. Nah sampai tol Purwodadi, setelah itu saya disuruh belok keluar tol Pandaan. Ya saya ikutin. Di situ setelah jalan itu kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetok. Nah di situ mulai ya saya merinding segala macam di situ. Sampai akhirnya sejam kemudian ya perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini. Dan nggak ada ketemu orang sama sekali. Saya sadar pas mobilnya nggak bisa digas, nggak jalan, digas tapi tetap nggak jalan, stuck di situ aja. Saya turun. Saya dari center sekitar ternyata ini hutan, nggak ada rumah sama sekali. Jadi menurutin Google Map ya? Iya, suara dari Google Map. Mas, itu dari bawah tadi kita lihat bersama kan jalannya cukup ekstrim kayak begitu ya, itu nggak sadar sama sekali atau gimana Mas? Itu aku nggak sadar sama sekali. Perasaanku itu jalannya ya bagus. Makanya laju kendaraanku ya 80 sampai 100. Sampai sini Mas? Sampai sini. Kayak sadar setelah mentok nggak bisa jalan sama sekali mobilnya. Siap. Itu jam berapa, dari jam berapa kira-kira? Oke, dan Tas dulu ya. Oke. Ya. Pak Kapolres, ini kan cukup unik Pak, seperti itu Pak. Bisa dijelaskan sampai sini itu gimana sih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari Polres Mojokerto Kabupaten beserta rekan-rekan dari Polsek Pacet yang mana ke tempat kejadian perkara yang terjadi tadi malam, ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek yang mendapatkan informasi dari sumber suara yang ada di handphone ataupun di alat komunikasi Kapolsek melalui rekanan Kapolsek, adanya ditemukan satu masyarakat bernama Adi atau saudara Adi yang tersesat ke wilayah Pacet Made atau dusun Pacet Made, kecamatan Pacet. Di sini kami bisa menjelaskan kronologisnya bahwa memang saudara Adi berangkat dari Malang menuju wilayah kota Surabaya, melintas tol Malang dan keluar dari exit Pandaan. Nah, disitulah pada saat melintas di daerah exit Pandaan, saudara Adi merasa ada yang mengetuk pintu ataupun kaca sebelah kiri mobil tersebut dengan kelajuan normal 60 sampai 80 km. Setelah kami melakukan interogasi ataupun juga menanyakan kronologis yang bersangkutan pada saat di wilayah jalur Pandaan, kemudian yang bersangkutan merasa ada satu sosok wanita di sebelah sisi kiri dari pengemudi. Nah, dari situlah yang bersangkutan seperti out of control, hanya mendengarkan Google Map saja dan tiba-tiba sudah sampai di lokasi wilayah Pacet Made, kecamatan Pacet yang kita lihat bersama. Ya, jalanan sangat terjal, kemudian juga sangat rawan karena kanan kiri ada jurang dan yang lain-lain. Namun perasaan dari pengendara seperti berkendara di jalan tol ataupun mulus, tidak ada halangan sama sekali. Nah, disinilah himbauan dari kami selaku kepolisian, yang mana apabila setiap pengendara yang akan mengendarai kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 yang merasa ngantuk, yang merasa kurang fit, ya tolong beristirahat pada tempatnya. Di tol sudah disiapkan ada rest area. Di tempat kami juga di jajaran wilayah Kabupaten Mojokerto, wilayah kami di wilayah polsek-polsek menyiapkan tempat istirahat apabila dibutuhkan, agar nantinya masyarakat ataupun juga pengemudi kendaraan roda 2, roda 4 bisa selamat sampai dengan tujuan. Dan dengan kegiatan Google Map yang ada, mungkin juga dengan kondisi kanan dan kiri yang mana mungkin didapati hanya hutan belantara, ya setidak-tidaknya apabila menemukan
seseorang ataupun juga warung mungkin bisa bertanya supaya juga bisa tidak tersesat sampai dengan kondisi sekarang. Alhamdulillah saudara Adi bisa kita evakuasi dengan selamat, dan juga kendaraan roda 4 juga bisa kita evakuasi tanpa adanya halangan, tanpa adanya juga gangguan. Dan saya pesan dan saya juga ingatkan, yang paling utama setiap kita berkendara tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam proses kita berkendara selamat sampai dengan tujuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Oke, siap. Saya pas kan? Pas, Nan. Kemudian cek lagi, kemudian lihat mobil lagi, kemudian kamu nabrak ini semalam? Harusnya kalau nabrak ini ada yang nggak ada nabrak, nggak ada yang rusak, ngelewatin terus nyangkut di sini. Oh itu, oh chasisnya ya, chasisnya ini kesini kena batu ini. Dia sadar, turun, kanan kiri sepi, tidak ada orang sama sekali. Untungnya sinyal masih ada. Bapak yang terakhir melihat memang posisinya seperti itu, Pak? Iya. Benar, masih tidak bisa minggu ya. Kira-kira setengah jam sudah banyak masyarakat yang memasuki. Bapak dari atas ini? Iya, bisa pindahnya di atas mobilnya. Semoga nanti teman-teman dari media bisa minta pendapat. siap, benar. Orang yang pertama itu. Yang